Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, guru beliau Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, dan juga seluruh para guru kita, orang tua kita, dan juga untuk kita semuanya dan keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita keistiqomahan untuk terus mengenal, mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap kehidupan kita. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya mohon maaf karena 3 minggu terakhir ini belum bisa melanjutkan kajian kita karena ada beberapa kesibukan, yaitu ada guru kami namanya Syekh Zakaria Ahmad At-Thalib dari Makkah datang dan kemudian melakukan kegiatan safari dakwah di Indonesia ini kurang lebih selama 24 hari atau 26 hari. Dalam waktu itu kami selalu mendampingi beliau dan mengatur jadwal semuanya lah. Jadi belum bisa memungkinkan untuk melanjutkan kajian ini, kecuali pada malam hari ini insya Allah sudah tidak ada kegiatan lagi, hanya ingin mengantar beliau pulang setelah ini. Itu jadi kami mohon maaf karena ketidaknyamanan ini. Dan pada kajian yang lalu kita telah mengkaji tentang hikmah yang ke-60, yaitu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan ma basaqat aghsanu dzullin illa ala badri tama'in. Tidaklah tumbuh dahan-dahan kehinaan kecuali karena adanya benih-benih ketamakan. Jadi dahan-dahan kehinaan itu tumbuh karena adanya benih-benih ketamakan. Dalam hikmah ini, Al-Imam Ibnu Athaillah memberikan permisalan bahwa dahan-dahan kehinaan ini dimisalkan seperti tumbuhan memiliki dahan. Nah, dahan itu tumbuh karena apa? Karena adanya benih-benih ketamakan. Di sini ada cerita. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, suatu ketika beliau kembali ke Basrah. Basrah itu di Irak. Kembali ke Basrah. Di Basrah ada masjid. Masuklah Sayyidina Ali di Basrah di sebuah masjid, dan di masjid itu rata-rata orang yang mengisi pengajian di sana isinya hanya cerita-cerita saja. Diusirlah beberapa ulama-ulama yang mengajar di masjid itu oleh Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali melihat anak muda namanya Hasan Al-Basri. Ditanya oleh Sayyidina Ali, saya mau bertanya kepadamu, kamu kalau bisa jawab, saya izinkan kamu mengajar di masjid ini.
Ditanya oleh Sayyidina Ali, ma milakuddin. Milak itu artinya pokok. Apa pokok dari agama ini? Kemudian Hasan Al-Basri menjawab, al-wara'u. Warok. Warok itu artinya seseorang menjaga dirinya dari dunia, dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Sayyidina Ali menanyakan lagi satu hal, apa yang menghancurkan agama? Dijawab oleh Hasan Al-Basri, tamak, at-tama'u, ketamakan. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, anak yang seperti inilah yang pantas untuk mengajar di masjid ini. Anak muda. Hasan Al-Basri ketika itu. Maka di sini dikatakan ketamakan tentang apa? Ketamakan akan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamak kepada selain Allah. Maka ketamakan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang akan melahirkan kehinaan. Kenapa kehinaan? Di sini Syekh Yusri menyampaikan di dalam buku ini. Fa anta ma'al akwani malam tashhadil mukawwini. Engkau akan selalu bersama dengan al-akwan. Al-akwan itu ciptaan. Malam tashhadil mukawwina, maaf. Selama engkau tidak menyaksikan penciptanya. Jadi kita hidup di dunia ini, kalau kita belum menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan hidup dengan ciptaannya saja. Kemudian dilanjutkan, wa anta ma'al anwari malam tashhadil munawwira. Engkau akan bersama dengan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama engkau belum menyaksikan yang memancarkan cahaya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anta ma'al ilmi malam tashhadil ma'luma. Engkau akan bersama ilmu selama engkau belum menyaksikan al-ma'lum, sesuatu yang diketahui dengan ilmu itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ini kita bersama ilmu atau bersama dengan ma'lum yang kita cari, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Azka Fuadi, 10 tahun di Mesir. Diambil menantu Ustadz Nurwan, balik ke Indonesia, didaulat sesekali jadi imam di sini, punya hafalan Al-Quran, baca jadi imam di sini panjang-panjang. Bapak-bapak yang lama, yang tahu pertama kali saya di sini, saya bacanya jarang baca juz amma. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan. Karena saya merasa memiliki ilmu, memiliki hafalan, ingin saya tunjukkan hafalan itu kepada bapak-bapak sekalian. Oh, Ustadz Aska ini dari Mesir, hafalannya banyak. Itu niat saya ketika itu. Berarti saya sholat bersama ilmu saya atau bersama pemilik ilmu itu? Bersama ilmu. Kalau sudah bersama ilmu, apakah saya bersama dengan pemilik ilmu itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala al-ma'lum di sini? Berapa banyak di antara kita baru belajar, punya pemahaman tertentu dalam agama ini, kemudian dia sholat, dia beribadah bersama dengan saudara-saudaranya yang lain, yang Tuhannya sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiblatnya sama Ka'bah, hanya karena perbedaan pengetahuan dia sudah merasa lebih benar dari saudaranya. Kira-kira yang seperti ini dia beribadah dengan
ilmu yang merasa dia miliki atau dengan pemilik ilmu itu. Di sini dikatakan oleh Syekh Yusri, wa anta ma'al ibadati malam tashhadil ma'buda. Engkau bersama dengan ibadahmu selama engkau belum menyaksikan kepada siapa engkau menghamba beribadah tersebut. Maka kita bersama sholat kita, tapi tidak bersama dengan yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ketamakan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penjelasan dari ulama yang masih hidup. Nah, sekarang kita coba baca penjelasan dari ulama yang ratusan tahun lalu meninggalnya, yaitu Imam Ahmad Ibnu Ajibah. Di sini beliau mengatakan, beliau mengutip di sini mengatakan, wallahi, demi Allah, kamu tidak akan melihat kemuliaan kecuali dengan membuang keinginanmu atas makhluk. Karena tidaklah ketamakan, melainkan itu adalah pokok dari kehinaan. Karena orang yang tamak, dia telah meninggalkan Tuhan yang maha perkasa, kemudian hatinya bergantung kepada hamba yang maha lemah, sehingga dia menjadi lemah. Kita beribadah di sini itu karena apa? Karena jamaah, karena orang tua, karena mertua, karena istri, karena pekerjaan, karena kebutuhan. Maka kalau kita beribadah karena itu, kita sudah menggantungkan diri kepada hamba yang lemah, ciptaan yang lemah, dan meninggalkan Tuhan yang maha perkasa. Maka kita akan menjadi lemah. Coba bayangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang kita melihat sejarahnya Rasulullah hanya cover, kemudian alur ceritanya saja, kemudian dengan sudut pandang kita yang manusia biasa. Di Madinah itu ada 3 golongan manusia. Yang pertama adalah orang yang beriman. Orang yang beriman di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat muhajirin, dengan para sahabat ansor. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tinggal ke sana. Jadi Yahudi Nasrani itu pindah dari beberapa negara karena apa? Karena dia mencari nabi akhir zaman. Makanya dia pindah ke Jazirah yang tempat nabi akhir zaman akan dilahirkan di sana. Maka mereka pindah ke Madinah. Itu dari mana mereka pengetahuannya? Dari Google? Bukan. Tapi dari kitab-kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Pindahlah orang Yahudi ini. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, orang munafik. Ya, orang munafik. Orang munafik ini sebenarnya dia masuk di golongan pertama. Tapi KTP-nya munafik. Yang tahu kemunafikannya Rasulullah. Jadi ada 3 golongan. Siapa yang paling kuat? Yang paling kuat ya Yahudi ketika itu. Kenapa Yahudi? Karena Yahudi inilah yang memiliki apa? Kalau sekarang ya partai politik yang paling besar ketika itu. Sehingga dia harus berkoalisi dengan 2 kabilah dari sahabat Ansor, yaitu kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Yahudi itu punya benteng yang kuat di Madinah. Namanya benteng Khaybar. Maka ada perang namanya perang Khaybar. Itu yang ditaklukkan setelah Khaybar itu takluk. Sudah selesai sudah ceritanya. Non-Muslim Yahudi di Madinah. Ketika perang Khaybar, takluk itu Khaybar.
Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Quraidzah itu sudah tunduk, kalah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi putri dari orang Yahudi itu. Namanya siapa? Sayyidah Sofiyah. Khaybar takluk orang Yahudi, benteng yang paling kuat sudah hilang, kalah, tunduk di bawah kekuasaan umat Islam. Putrinya dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahagia tidak? Pandangan kita bahagia. Karena mengalahkan musuh, menikahi putrinya. Tapi apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kurang lebih maknanya. Aku tidak tahu apakah aku harus berbahagia karena takluknya Khaybar atau karena kedatangan Ja'far. Sayyidina Ja'far, siapa Sayyidina Ja'far? Saudara dari Sayyidina Ali, sepupunya Rasulullah, Ja'far bin Abi Thalib. Nah, kembali dari mana? Dari Ethiopia atau dari Habasyah, hijrah dan kembali ke Madinah. Kata Rasulullah apa? Saya nggak tahu harus gembira dengan yang mana. Dengan Khaybar atau dengan kedatangannya Ja'far. Kalau kita mungkin, karena kemenangan ini saya harus gembira. Tapi bagi Rasulullah, kemenangan itu kalau dibandingkan dengan Ja'far, saya nggak tahu yang mana yang harus saya katakan itu gembira, itu bahagia. Jadi kemenangan itu tidak ada artinya bagi Rasulullah. Karena apa? Karena hati Rasulullah bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan meninggalkan ketamakan. Maka jangan meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan di sini, beliau mengutip dari kitab At-Tanwir. Dikatakan di sini, wa kun ayyuhal abdu ibrahimiyan. Wahai seorang hamba, jadilah kamu seperti Nabi Ibrahim. Atau mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Siapa pewaris agamanya Nabi Ibrahim? Nabi Muhammad. Faqad qala abuka Ibrahim, sungguh bapakmu, orang tuamu, yaitu Nabi Ibrahim, mengatakan, la uhibbul afilin. Aku tidak mencintai al-afilin itu yang tergelincir atau yang hilang. Ini menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Ketika melihat apa? Melihat bulan. Oh, ini Tuhanku. Kemudian bulannya hilang ketika siang hari. Lenyap. Afil. Afala itu menghilang. Maka Nabi Ibrahim mengatakan apa? La uhibbul afili. Aku tidak mencintai sesuatu yang hilang itu. Melihat matahari. Matahari tenggelam. Oh, matahari Tuhanku. Setelah tenggelam, mungkin nggak Nabi Ibrahim menuhankan bulan, menuhankan matahari? Tidak mungkin. Ini Nabi Ibrahim mengajak umatnya berpikir. Dan ini bukan mengatakan bulan atau matahari atau bintang. Tapi mengatakan dunia. Dunia ini semuanya akan hilang. Yang abadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathu Makkah, penaklukan Makkah, apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah pertama kali mengatakan Allah itu Tuhan, berhala-berhala itu dihancurkan atau tidak oleh Nabi Muhammad? 13 tahun di Makkah yang pertama kali sebelum hijrah, apakah Nabi Muhammad menghancurkan berhala? Tidak. Tidak menghancurkan berhala. 13 tahun tidak menghancurkan berhala. 8 tahun setelah itu, ketika Nabi Muhammad menaklukkan Makkah,
Apakah berhala itu dihancurkan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak menghancurkan. Nabi Muhammad hanya mengangkat tangan membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran dan telah hancur kebatilan. 21 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat, baru Nabi Muhammad ingin tawaf, tapi di sekeliling Ka'bah itu ada 360 berhala. Ketika Nabi Muhammad membaca ayat itu, berhala-berhala itu semuanya hancur dengan sendirinya dan berubah menjadi pasir. Seakan-akan pasir yang dibuat berhala itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga Nabi Muhammad tawaf sudah tidak ada berhala lagi. Kafir Quraisy melihat dari gunung Abi Kubais namanya. Gunung Abi Kubais itu sudah nggak ada, sudah dihancurkan, sekarang jadi hotel. Padahal itu saksi. Itu saksi. Menyaksikan hancurnya berhala itu. Nabi Muhammad tidak menghancurkan. Pertanyaannya sekarang, kira-kira Nabi Muhammad menghancurkan berhala yang ada di sekeliling Ka'bah terlebih dahulu, atau menghancurkan berhala yang ada di hati-hati kafir Quraisy ketika itu? Jadi yang dihancurkan adalah berhala yang ada di dalam hatinya dulu. Sekarang kita berapa banyak melarang, mengini, mengitukan, tapi berhala di hati kita belum kita hancurkan. Bagaimana kita bisa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita diminta untuk menjadi pengikut dari agamanya Nabi Ibrahim. Menghilangkan segala sesuatu yang tidak abadi, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini millata abikum Ibrahim, mengikuti agama ayahanda kalian, yaitu Nabi Ibrahim. Maka wajib bagi seseorang yang beriman untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, dan mengikuti Nabi Ibrahim menghilangkan keinginan dari ketergantungan kepada makhluk, kepada ciptaan. Maka di sini diceritakan, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan dengan pelontar ke dalam api, datang malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berkata, alaka hajatun. Ketika dilempar itu malaikat Jibril datang. Alaka hajatun, apakah kamu memiliki hajat? Kamu punya hajat? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, apa? Amma ilaika fala. Malaikat Jibril datang, kamu punya hajat? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, kalau hajatku kepadamu tidak ada. Ini baru benar hamba yang sebenar-benarnya seperti ini. Kalau sekarang, berapa banyak orang yang ngaku ketemu malaikat Jibril? Saya sudah ketemu malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada saya. Nggak usah diikuti kalau sudah seperti itu. Itu sudah pasti nggak benar. Kenapa? Kita nggak butuh kepada malaikat Jibril kalau mengikuti Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril datang, kamu punya hajat kepadamu? Enggak. Ditolak malaikat Jibril sama Nabi Ibrahim. Kemudian dikatakan, amma ilallahi fabala. Tapi ketika hajat itu kepada Allah, benar. Aku butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fas'alhu. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ya sudah, minta kepada Allah sana. Dilemparkan ke bara api, datang malaikat Jibril ingin menyelamatkan, ditolak oleh Nabi Ibrahim. Enggak, aku butuh kepada Allah, enggak butuh kepadamu. Karena dilemparkan ke api, api itu ciptaan Allah, maka Allah memerintahkan kepada api itu apa?
Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah bardan, dingin, wasalaman, dan menyelamatkan, ala Ibrahim, untuk Ibrahim. Yang memerintahkan siapa? Pencipta api itu. Apinya jadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Maka kita diminta untuk menjadi seperti Nabi Ibrahim di dalam kehidupan kita. Ketika ada hajat, jangan digantungkan kepada makhluk, tapi digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan berarti kita menunggu, bukan. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari sebab. Terus apa fungsi ibadah kita? Di sini dikatakan, hendaklah engkau putus asa dengan ibadah yang kamu lakukan. Jadi jangan bergantung kepada ibadah, tapi kepada yang disembah. Kemudian dikatakan, wala tanzurlaha wala yakun nadharuka ila fadlillahi wa rahmatihi. Dan hendaklah engkau menjadikan pandanganmu kepada rahmat Allah yang dianugerahkan kepadamu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah bahwa dengan keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah, maka dengan keutamaan dan rahmat itulah hendaklah mereka berbahagia. Kita sholat, dapat berangkat ke masjid, itu taufik, petunjuk dari Allah. Maka kita harus bahagia karena Allah memberikan kesempatan kita untuk datang ke masjid. Bukan kemudian, saya loh ke masjid terus, sholatnya di belakang imam setiap hari. Tetangga saya itu gimana itu, nggak sholat, nggak pernah ke masjid, rumahnya dekat masjid. Nggak boleh seperti itu. Yang boleh adalah kesyukuran atas taufik Allah sehingga kita bisa ke masjid, apapun itu sebabnya. Maka dikatakan di sini, walisailin ayyas'al, maka seseorang boleh bertanya, lima amarona rabbuna bi'ibadatihi. Terus kemudian kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk beribadah? Maka dijawab di sini, jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk beribadah zullan wa tawadu'an wa iftiqaran ilaihi, agar engkau menghinakan dirimu di hadapan Allah, agar engkau merendahkan dirimu di hadapan Allah, dan agar engkau benar-benar merasa tidak mampu kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencari sebab agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan engkau terlepas dari dunia. Dan ketika sudah terlepas dari dunia, dunia itulah yang akan mengejar kita. Itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Al-Imam Abul Hasan Asyadzili, beliau mengatakan di sini, ini cerita, ya. Ini cerita. Beliau mengatakan, datang kepadaku seseorang untuk membersamaiku. Jadi dulu itu kalau mau belajar, itu nyari guru. Gurunya dicari, didatangi, kemudian hidup bersama guru itu, belajar sama guru itu, terus didampingi. Kata beliau apa? Aku dibersamai oleh seseorang, sehingga seseorang itu kemudian menjadikanku terbebani sampai aku melepaskannya dan semuanya menjadi mudah. Semuanya menjadi mudah, dilepaskan. Dilepaskan, dipasrahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan kepada orang tersebut, wahai anakku, apa hajatmu sehingga kamu ingin bertemu membersamaiku? Dijawab oleh anak tersebut, wahai tuanku, orang mengatakan bahwa engkau memiliki kunci keselamatan. Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Maka aku ingin belajar darimu untuk mendapatkan kunci keselamatan itu.
Kemudian beliau mengatakan, manusia di dunia ini itu terbagi dua. Ya, terbagi dua. Dikatakan di sini apa? Al-a'da wal ahibba. A'da itu artinya musuh. Yang kedua ahibba, ahibba itu kekasih. Jadi ada orang, intinya orang jahat dan orang baik. Musuh dan kawan. Kemudian beliau mengatakan, ketika aku menjauhi musuhku, artinya aku menjauhi sesuatu yang membahayakanku. Ternyata sesuatu yang membahayakan itu tidak bisa membahayakanku kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Sehingga aku tinggalkan musuhku. Beliau tidak berpikir musuh atau sahabat, beliau tidak berpikir lagi. Kemudian setelah itu ahibba di sini kekasih, teman, sahabat, kawan. Kalau dari sahabat, dari kekasih, dari kawan yang diinginkan hanya satu, yaitu kebaikan. Kemudian beliau mengatakan, ternyata tidak ada satu kebaikan pun yang akan kita dapatkan ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Maka dengan ini aku lepaskan itu musuh, aku lepaskan ini sahabat. Aku hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan musuh dan yang menciptakan sahabat itu. Artinya beliau mengatakan kepada muridnya apa? Kamu kalau mau mencari kebaikan dariku, salah. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan. Karena kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencariku tapi mencari Allah. Maka di riwayat lain beliau mengatakan, aku telah putus asa dari kebaikan diriku sendiri. Untuk diriku sendiri. Kemudian beliau mengatakan, bagaimana aku bisa mencari kebaikan dari orang lain? Kebaikan dariku untuk diriku saja aku nggak bisa. Apalagi nyari kebaikan dari orang lain untuk diriku. Maka kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya dicontohkan dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini diceritakan juga Imam Abul Abbas Al-Mursi. Jadi Imam Abul Hasan Syadzili itu punya murid namanya Imam Abul Abbas Al-Mursi. Kemudian punya murid lagi namanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menulis hikmah ini. Artinya ini juga gurunya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menceritakan di sini. Ketika aku pertama kali pindah dari Maroko ke Alexandria. Jadi beliau dari Maroko ke Alexandria, di Mesir. Aku datang kepada orang yang aku kenali. Aku membeli hajatku darinya dengan harga 1/2 dirham. Jadi dia punya hajat, orang yang dia kenal itu memiliki toko, warung yang menjual hajat tersebut. Sehingga beliau ingin beli dari sahabatnya ini dengan harga setengah dirham. Fakultu fi nafsi. Kemudian aku mengatakan kepada diriku sendiri, bicara dalam hati, la'allahu la ya'khudhu minni. Aku berharap sahabatku ini waktu aku beli dia mengembalikan uangku. Jadi nggak ngambil harganya. Fahatafa bihatifun. Kemudian ada yang berbisik di hatiku. Assalamatu minad-din bitarkit tama'i fil makhluki. Keselamatan dalam agama itu adalah dengan meninggalkan ketamakan kepada makhluk. Meninggalkan ketamakan kepada makhluk. Ngisi di sini ngajar, setelah ini nggak disalami amplop, pusing dia. Khutbah, saya khutbah, amplopnya tertukar, bingung dia. Itu namanya tamak kepada makhluk.
Keselamatan dalam agama itu jangan tamak kepada makhluk. Di dunia juga seperti itu. Apakah kita berarti kalau bekerja kita nggak digaji tidak apa-apa? Oh, bukan seperti itu. Rasulullah marah ketika ada onta ya, bukan manusia, onta. Dipekerjakan di siang hari tidak diberi makan oleh pemiliknya. Rasulullah marah karena onta tidak diberi makan. Sampai Rasulullah mengusap air mata onta tersebut. Ini onta. Bagaimana dengan kita? Kita mempekerjakan orang tapi tidak diberi gaji. Siapa yang zalim? Oh, ikhlas. Bukan seperti itu. Ini dari dua sisi semuanya. Ketika kita meminta hak kita, mintalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mensyariatkan itu. Kalau tamak nggak cukup. Nggak cukup. Indonesia semuanya ini untuk satu keluarga, nggak cukup. Kalau tamak, pengen setelah itu Asia Tenggara dimiliki sendiri. Kalau perlu dunia semuanya dimiliki sendiri. Tidak bisa. Maka tamak di sini harus dikeluarkan. Ketamakan akan dunia. Ketamakan akan dunia. Keluarkan semuanya. Tinggalkan di hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau ini menceritakan dirinya. Itu proses. Kita harus melalui proses itu. Kita harus melalui proses itu. Ini Imam Abul Abbas Al-Mursi, ini orang yang alim sekali. Beliau punya terdetik di hatinya seperti itu, tapi langsung ditegur. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengintrospeksi diri kita terkait hal ini. Kemudian di sini dikatakan Imam Abul Hasan Al-Warraq, beliau mengatakan barang siapa yang merasa dia mencintai sesuatu dari dunia ini, maka dia telah dipenggal kepalanya oleh pedang ketamakan. Jadi kalau sudah punya ketamakan di dunia, dia artinya sudah mati. Dia artinya sudah mati. Kemudian ditanya, ada ulama besar juga namanya Abu Bakar Al-Warraq. Abu Bakar Al-Warraq ini mengatakan, lauki lalit toma, jika dikatakan kepada ketamakan, man abuka, siapa bapakmu? Jadi tamak ini ditanya, siapa bapakmu? Maka dia akan menjawab, asyakku fil maqdur, ragu atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu namanya tamak. Bapaknya tamak itu adalah keraguan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan, falau qilalahu, dan jika dikatakan kepada ketamakan tersebut, mahir fatuka, apa keahlianmu? Dijawab oleh ketamakan, iktisabudz dzulli, mendapatkan kehinaan. Kemudian jika ditanyakan kepada tamak, ma ghayatuka, apa tujuanmu? Dijawab di sini al-hirman. Al-hirman itu tidak diberikan keinginannya. Coba kita hitung-hitung di kehidupan kita masing-masing. Ada berapa banyak hal yang kita inginkan, benar-benar kita inginkan itu, dan Allah tidak memberikannya. Tapi ketika sesuatu itu benar-benar sudah keluar dari hati kita, kita sudah lupa dengan sesuatu itu, Allah langsung memberikannya. Kita list itu dalam kehidupan kita, itu banyak sekali seperti itu. Ternyata ketika kita tamak akan sesuatu, kita tidak akan diberikannya oleh Allah. Tapi ketika kita sudah lupa akan apa yang kita inginkan, Allah langsung memberikannya kontan. Karena memang tujuan dari tamak itu adalah tidak memberikan sesuatu yang dia inginkan. Ini menurut Imam Abu Bakar Al-Warraq.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari melanjutkan di hikmah selanjutnya, yaitu beliau mengatakan maqadaka syai'un mithlul wahmi. Tidak ada yang bisa mempengaruhimu. Mempengaruhi di sini qada itu artinya menyetir, mengendaraimu, mempengaruhimu mithlul wahmi, seperti angan-angan. Dan ini insya Allah akan kita kaji pada kesempatan yang akan datang jika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kenikmatan, kemampuan untuk mendatangi majelis dan sama-sama belajar di majelis ini insya Allah. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Tidak ada. Jika tidak ada, mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.